Baik, perkenalkan saya Makaris Reksi dengan NIM F10511911049 dari kelas 5A2. Nah, di sini saya akan membahas mengenai soal-soal yang keluar pada saat mengikuti ujian tengah semester mata kuliah Fisika Inti, FKIP Untan, Pendidikan Fisika dengan dosen pengampu Hamdani MPD. Nah, saya akan langsung masuk ke soal yang pertama. Nah, di sini saya mengambil soal yang membandingkan antara energi iklim pernukleon dua atom berbeda nomor masanya. Nah, soalnya bandingkan energi ikat inti pernukleon pada dua atom yang memiliki nomor atom yang sama tetapi nomor massa berbeda. Pilih salah satu atom tersebut dan tentukan sudut kemiringan orbit pada elektron terluar. Oke, nah yang pertama-tama kita harus ketahui dulu adalah atomnya. Nah, di sini saya mengambil atom sulfur dengan nomor massa 35 dan 34. Massa atom sulfur dengan nomor massa 34 adalah 33,967869. Sedangkan massa atom sulfur dengan nomor massa 35 adalah 34,969032. Massa proton adalah 1,007276 dan massa neutron adalah 1,008665. Nah, yang pertama kita akan mencari energi ikat atom sulfur dengan nomor massa 34. Nah, mencari energi ikat dapat kita menggunakan persamaan nomor atom dikalikan massa proton plus nomor massa dikurangi nomor atom dikalikan massa neutron dan dikurangi nilai dari massa atom tersebut dikalikan dengan 931,5 mega elektron volt per satuan massa atom. Nah, kita masukkan nilai-nilainya. Nilai massa atomnya nilai massa atomnya adalah 16. Kita kalikan dengan 1,007 yaitu massa proton. Nah, lalu ditambah dengan nomor atom dikurangi nomor massa dikurangi nomor atom dikalikan dengan massa neutron dikurangi dengan massa atom tersebut. Nah, sehingga kita didapatkan adalah 16,11,116416 plus 18,15597 dikurangi dengan massa atom sulfur dengan nomor massa 34 adalah 33,967869. Nah, sehingga didapatkan adalah 0,304517 satuan massa atom. Nah, karena ini adalah dari tadi kita mengoperasikan massa atom, jadi kita bulatkan menjadi satuan massa atom. Nah, kita coret satuan massa atomnya karena dikalikan dengan 931 tadi. Kita coret sehingga didapatkan energi ikatnya adalah 283,657586 mega elektron volt. Nah, lalu selanjutnya kita mencari energi ikat per nukleonnya, yaitu menggunakan persamaan energi sebanyak energi ikat dibagikan dengan nomor massa. Pada jawaban saya pada UTS terjadi kekeliruan dalam penghitungan atau penempatan nilainya. Saya memasukkan dengan nomor atomnya sehingga hasilnya berbeda. Nah, di sini saya perbaiki. Jadi nomor massanya adalah 34. Jadi 283, sekian dibagi dengan 34 adalah 8,34287,018 mega elektron volt. Oke, selanjutnya adalah mencari energi ikat atom sulfur dengan nomor massa 35. Nah, itu sama dengan yang tadi pada slide sebelumnya, operasinya juga sama. Nah, menggunakan persamaan yang sama, hanya nilainya saja yang berbeda. Nah, sehingga didapatkan hasilnya adalah 290,645699. Nah, selanjutnya kita juga akan mencari energi ikat per nukleonnya. Hal itu juga sama, dan pada UTS saya juga terjadi kekeliruan dalam perhitungan. Nah, sehingga di sini saya memperbaikinya sehingga didapat energi ikat per nukleonnya adalah
8,30416283 mega electron volt. Sehingga atom yang lebih stabil adalah atom yang memiliki nilai energi lebih besar, yaitu atom dengan nomor massa 34, yaitu 8,34287018 mega electron volt. Nah, lalu setelah membandingkan nilai energi iklat pernukleonnya, sekarang kita akan mencari orbit kemiringan elektronnya. Nah, mencari sudut kemiringan orbit elektron terluar dari atom sulfur. Nah, yang pertama-tama kita lakukan adalah menentukan konfigurasi elektron dari atom sulfur tersebut. Kita mengetahui bahwa atom sulfur memiliki nomor atom 16, sehingga jika kita konfigurasikan elektronnya menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Nah, mengapa 3p4? Nah, karena nomor atom dari sulfur adalah 16, sehingga jika kita jumlahkan hasil dari konfigurasi elektronnya pas. 2 tambah 2 4 ditambah 6 10 ditambah 2 12 ditambah 4 tambah dengan 16. Oke. Nah, dari konfigurasi elektron ini kita bisa mengetahui bahwa nilai bilangan kuantum utamanya adalah 3. Ya. 3. Nah, lalu nilai bilangan kuantum orbitalnya adalah 1, karena berada pada kulit ke P. Ya, SPDF berurutan sampai seterusnya, ada 0, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Sehingga nilai kuantum orbitalnya adalah 1. Nah, dari sini kita akan mencari sigma bilangan kuantum magnetiknya. Nah, dapat menggunakan persamaan ini. 2 dikalikan bilangan kuantum orbital ditambah 1. Jadi dia dapatkan hasil adalah 3. Nah, jadi jika kita mengacu pada kulit ke P, maka dia memiliki nilai 1, sehingga kita dapat menghitung kotaknya menjadi 1 ke kanan dan 1 ke kiri. Jadi antara rentang min 1 sampai 1 memiliki 3 kotak. Nah, lalu kita hitung berapa nilai bilangan kuantum magnetiknya dengan memasukkan hasil nilai tadi, bilangan sigma bilangan magnetik, bilangan kuantum magnetik. Jadi dimulai dari ruang kotak yang paling kiri, yaitu kita bisa menarik garisnya seperti ini. Nah, 3 masing-masing kotak memiliki 1 garis. Nah, sehingga kotak pada garis terakhir berada pada kotak ke 1, sehingga nilai bilangan kuantum magnetiknya adalah 1. Nah, jika kita ingin mencari bilangan kuantum spinnya juga adalah plus setengah, karena arah panahnya mengarah ke atas. Nah, selanjutnya kita akan mencari momentum sudutnya, yaitu menggunakan persamaan LZ sama dengan bilangan kuantum magnetik dikalikan H bar. Ini adalah momentum sudut untuk pada sumbu Z min Z, ya teman-teman. Oke. Nah, sehingga kita dapat operasikan menjadi 1 dikalikan H bar, sehingga nilai momentum sudutnya adalah H bar saja karena dikalikan 1. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai momentum sudut. Nah, menggunakan persamaan akar bilangan kuantum magnetik dikalikan kuantum orbital dikalikan bilangan kuantum orbital plus 1 dikalikan H bar, sehingga jika kita operasikan akan mendapatkan nilai seperti ini. Nah, 1 dikalikan 1 plus 1 di dalam kurung berarti kita jumlahkan lebih dahulu menjadi 2. 1 dikalikan 2 sama dengan 2, sehingga hasilnya menjadi akar 2 H bar. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai arahnya kita menggunakan cos theta sama dengan bilangan momentum sudut pada sumbu Z dibagi dengan momentum sudut,
sehingga didapatkan hasil seperti ini. H bar, maaf jika terjadi kesalahan penulisan, H bar per akar 2 H bar. Kita coret H barnya sehingga tersisa menjadi akar 1 per akar 2. Kita rasionalkan bilangannya, jadi menjadi cos theta menjadi setengah akar 2. Nah, lalu dapat kita artankannya sehingga didapat nilai theta adalah 45 derajat. Nah, jadi sudut kemiringan orbit elektronnya adalah 45 derajat. Nah, oke, sekian penjelasan nomor 1. Saya akan masuk ke nomor 2. Nah, pilih salah satu atom radioaktif yang akan mengalami peluruhan beta plus. A. Tulis persamaan reaksi peluruhan beta plus tersebut. B. Hitung energi yang terjadi pada peluruhan tersebut. Oke, di sini kita akan mencari persamaannya lalu menghitung energi yang terjadi pada peluruhan tersebut. Nah, langsung saja kita akan mengerjakan yang A terlebih dahulu, teman-teman. Nah, jadi untuk mencari peluruhan beta plus kita menggunakan persamaan ini. Nah, persamaan atom X akan meluruh jadi atom beta. Jadi nomor atom pada atom tersebut akan dikurangi 1. Nah, di sini saya akan melakukan reaksi peluruhan beta plus pada atom Pa. Oke, langsung saja. Sehingga reaksinya nanti akan menjadi A91 dikurangi 1. Nah, jadi hasilnya akan menjadi meluruh menjadi thorium. Nah, jadi reaksinya seperti ini ya, teman-teman. Ini ada reaksi sederhananya. Nah, lalu kita akan mencari energi yang terjadi pada peluruhan tersebut. Nah, jangan lupa kita untuk mengingat hasil reaksi yang terjadi pada ini. Oke. Setelah kita mengetahui apa-apa saja nilai atom-atom yang berada di situ, lalu kita harus mencari masanya berapa. Nah, gitu. Menggunakan tabel kita dapat mengetahui massa dari atom-atom tersebut berapa. Yang B. Nah, yang B, energi yang terjadi pada saat peluruhan. Nah, kita dapat mencari yang pertama adalah menggunakan persamaan defek massa, yaitu massa atom inti dikurangi massa atom inti yang terjadi yang meluruh plus elektron plus V. Nah, sehingga kita dapat menuliskannya seperti persamaan yang ini. Nah, sehingga akan menjadi jadi seperti itu ya. Nah, massa 230 Pa dikurangi 91 massa elektron. Jadi massa atomnya dikalikan dengan massa elektron dikurangi massa 230 thorium dikurangi 90 massa elektron. Sama juga halnya dengan yang dilakukan sebelumnya, itu dikalikan dengan 90. Lalu kita ditambahkan massa elektron yang menjadi peluruhan beta plus. Oke. Selanjutnya kita mohon maaf terjadi keributan. Oke, saya lanjutkan. Nah, hasil dari operasi massa elektron kita jadikan sejenis min 91 dikurangi min 90 dikurangi massa elektron. Nah, jika kita operasikan, maka min 91 menjadi plus 90 dikurangi ME, sehingga 91 dikurangi min 90 adalah min 1.
min 1 dikurangi ME sama dengan min 2 ME. Nah, sehingga kita akan mendapatkan hasil menjadi seperti ini. Massa atom inti dikurangi massa atom yang terjadi pada saat peluruhan dikurangi 2 massa elektron. Sehingga kita dapat operasikan nilainya menggunakan nilai massanya. Kita masukkan. Nah, jadi 230,0345 dikurangi 230,033127 dikurangi 2 dikali massa elektron ya teman-teman. Massa elektron adalah 0,000549. Nah, setelah dioperasikan akan mendapatkan nilai ini 230 sama teman-teman sama-sama 0,0 yang ini yang saya garis. Nah, yang ini adalah hasil dari 2 kali massa elektron tadi. Nah, sehingga hasilnya akan menjadi 0,00275 SMA atau satuan massa atom dikalikan 931,5 megaelektron volt per SMA. Nah, kita coret SMA-nya sehingga nilai energi yang terjadi pada saat peluruhan adalah 0,2561625 mega elektron volt. Oke. Nah, berhubungan kami hanya diminta untuk menjelaskan 2 soal saja, maka dengan ini saya akan menutup pembahasan saya mengenai soal-soal. Saya mohon maaf jika terjadi kekurangan dalam penyampaian atau penjelasan materi. Jadi semoga dapat dimengerti dan membantu. Terima kasih teman-teman.